Denza diam-diam siapkan mobil baru 2026. Bukan sekedar nama varian, bukan juga facelift biasa. Denza sedang menyiapkan ekspansi serius lewat lebih dari satu model baru, lengkap dengan teknologi yang disiapkan dengan fondasi masa depan termasuk untuk pasar Indonesia. Di video ini, kita bongkar mobil Denza yang paling kuat indikasinya masuk pada 2026, strategi di balik langkah tersebut, dan kenapa pergerakan ini bisa jadi ancaman nyata bagi merek-merek mapan. Tonton sampai habis, karena di bagian akhir ada kesimpulan penting soal arah Denza ke depannya. Sejak pertama kali masuk Indonesia, Denza terlihat bermain aman. Mereka membuka pasar lewat satu produk yang relatif aman secara segmen MPV listrik premium. Mobil ini langsung diposisikan sebagai penantang Toyota Alphard dengan kabin mewah dan fitur canggih sebagai senjata utama. Namun di balik langkah aman itu, Denza sudah menyiapkan perubahan besar. Mereka secara terbuka menegaskan tidak ingin dikenal hanya sebagai merek MPV. Tahun 2026 diposisikan sebagai fase ekspansi, di mana Denza akan masuk ke segmen yang lebih luas dan lebih menantang. Keseriusan ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Direktur PT BYD Indonesia, Igel Zhou. Ia memastikan Denza akan masuk ke segmen lain dan pilihannya tidak tanggung-tanggung. Sedan, hatchback, SUV, hingga SUV berkemampuan off-road masuk dalam rencana. Kami akan memperkenalkan segmen lain Denza. Semoga ada sedan, hatchback, SUV, bahkan SUV off-road, ujar Igel Zhou. Pernyataan ini menegaskan bahwa Denza ingin membangun portofolio lengkap, bukan sekedar menambah satu atau dua model pelengkap. Yang paling menarik, Denza menegaskan bahwa fokus utama mereka bukan hanya pada banyak varian, justru teknologi yang menjadi pusat perhatian. Igel Zhou membocorkan bahwa model baru Denza akan membawa teknologi inti yang nantinya menjadi platform utama untuk seluruh model Denza ke depan. Yang menarik adalah teknologinya. Mulai dari model tersebut, semua model baru dari Denza akan disematkan teknologi tersebut. Artinya, Denza sedang membangun ekosistem jangka panjang, bukan strategi rilis cepat tapi fondasi yang konsisten. Alih-alih bertumpu pada satu mobil unggulan, Denza memilih pendekatan khas merek premium global, membangun ekosistem produk. Dari arah pengembangan global dan pernyataan resmi, setidaknya ada 3 tipe kendaraan yang disiapkan: sedan atau shooting brake premium, SUV besar kelas atas, SUV dengan karakter off-road yang kuat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Denza siap bertarung di banyak lini sekaligus, bukan sekedar ikut meramaikan tren EV. Denza Z9 dan Z9 GT. Jika bicara kandidat paling realistis dan paling siap, Denza Z9 dan Z9 GT berada di urutan teratas. Keduanya sudah diperkenalkan secara global dan secara positioning akan masuk akal untuk pasar Indonesia. Z9 dikenal sebagai sedan premium berperforma tinggi, sementara Z9 GT hadir dengan desain shooting brake yang sporty dan eksklusif. Dua model ini membuat citra Denza sebagai merek teknologi tinggi, bukan sekedar mobil listrik mewah. Target pasarnya jelas, konsumen sedan premium Eropa dan Jepang yang mulai mencari alternatif dengan teknologi lebih segar dan desain lebih berani. Jika Denza ingin memperkuat citra premium di luar MPV, Z9 adalah alat yang paling efektif. SUV Premium Denza N9. Segmen SUV besar selalu punya tempat kuat di Indonesia, terutama di kelas premium. Disinilah Denza N9 masuk sebagai kandidat berikutnya.
N9 diposisikan sebagai SUV mewah berukuran besar, menyasar konsumen keluarga kelas atas yang mengutamakan kenyamanan, teknologi, dan pre-taste. Dengan platform listrik dan teknologi khas BYD, N9 berpotensi menawarkan kabin senyap, performa halus, dan fitur modern yang menjadi daya tarik utama SUV premium masa kini. Masuknya N9 akan memperkuat posisi Denza di segmen SUV yang selama ini didominasi pemain lama. SUV Offroad Denza B5. Inilah kartu paling berani Denza. Mereka secara terbuka menyebut minat masuk ke segmen SUV Offroad. Nama yang paling sering dikaitkan adalah Denza B5. Model ini punya karakter yang sangat berbeda dari D9, Z9 maupun N9. Desainnya mengotak, maskulin, dan jelas ditunjukkan untuk konsumen yang menginginkan SUV tangguh dengan teknologi modern. SUV off-road premium memang bukan pasar terbesar, tapi pasarnya loyal dan citranya kuat. Jika Denza berhasil, ini bisa menjadi pembeda besar dibandingkan merek EV lain yang cenderung bermain aman. Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, Denza berpotensi berubah dari merek satu mobil menjadi pemain premium yang benar-benar diperhitungkan. Bagi konsumen, ini berarti lebih banyak pilihan, teknologi yang lebih maju, dan persaingan yang semakin panas. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!